Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih dan isya rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Detik ini kita merasakan iftar setelah seharian kita menahan lapar dan dahaga. Kemudian kita diberi kesempatan untuk bisa berbuka puasa. Dan itulah kenikmatan yang pertama yang dijanjikan oleh Allah, yaitu merasakan nikmat jasmania. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan nikmat batiniah atau spiritual kelak jika kita bertemu dengan Allah inda liqa rabbih. Maka untuk menyongsong ini, pertemuan dengan Allah merupakan kenikmatan tertinggi dari setiap hamba yang beriman. Perlu kita persiapkan, kita sambut untuk menyongsong sepertiga yang kedua dan sepertiga yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asru asrul akhiratu min Ramadana. Idza dakhala al-asru asrul akhiratu min Ramadana shadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk tanggal 10, yakni 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan, ia bersedia bersungguh-sungguh dan ia hidupkan malamnya dan ia bangunkan ahli rumahnya. Jamaah rahimakumullah, menghidupkan sadda mizarahu, yaitu mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya itu dikencengin untuk berangkat menunaikan ibadah. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Jadi menghidupkan malam itu dengan tidak berjaga, tetapi berjaganya bukan berjaga dengan cara tersendiri, tetapi cara-cara untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Bisa dengan berzikir, dengan tilawatil Quran, mendengarkan Al-Quran. Kalau zaman now biasanya membaca YouTube gitu ya. Jadi karena melihat gini, membaca YouTube ya, itu bisa kuat berjam-jam. Tapi kalau kita masuk ke situs-situs yang berbahaya, ini juga bermasalah. Maka ahya lailahu itu menghidupkan malam itu dengan berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, atau melakukan amal soleh yang lain. Nah, atau mungkin kalau punya proyek, ya mengerjakan proyek, diniatkan dengan beribadah. Mungkin bagi pendidik biasanya punya proyek menulis ya, membuat laporan. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan biasanya di lembur.
Nah, ini ahya lailahu, sambil mencari Lailatul Qadar, sambil dengarkan ceramah ataupun memutar hiburan rohani, sehingga ini bisa menguatkan mental spiritual kita. Wa iqadha ahlahu. Nah, mengajak, menggerakkan keluarganya. Jadi setelah di hadis atau di riwayat yang lain, wa anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asru awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'taqafa azwajuhu min ba'di. Jadi dari padanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga wafatnya iktikaf istri-istrinya. Jadi setelah Rasulullah meninggal, iktikaf itu dilanjutkan dengan istri-istrinya, menjadi tradisi untuk iktikaf di Ramadan. Nah, ini masjid kita sudah menyediakan fasilitas VIP untuk Bapak Ibu sekalian. Dijamin sekarang sudah ada dapurnya. Jadi tidak akan kelaparan kalau di masjid untuk beribadah. Silahkan kita song-song 10 hari terakhir, sepertiga yang terakhir dari bulan suci Ramadan, kita ramekan bukan dengan bergemuruh rame karena bercerita, tapi rame karena bertafakur, berzikir, bermunajat kepada Allah, minta apa saja boleh. Kebutuhan dunia kita yang belum tercapai, cita-citanya mohon kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Kalau belum dikabulkan, ya kita introspeksi diri. Apakah kita layak kalau kita mendapatkan karunia yang kita minta? Tapi yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Kalau tidak sekarang, kelak di akhirat akan dibayar tunai apa yang kita harapkan di dunia ini. Asalkan kita istiqomah, tetap berada di rel agama Islam. Kalau semacam ini, insya Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Tidak didolimi sedikit pun apa-apa yang telah kita lakukan di dunia. Yang baik akan dibalas 10 kali lipat, bahkan 7 kali lipat hingga tak terhingga. Sementara yang jahat itu dibalas timpal dengan kejahatan yang kita lakukan. Jangan iri kalau ada orang-orang yang berbuat jahat belum tersentuh oleh hukum. Tapi yakin bahwa kelak mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di akhirat nanti. Jadi kalau hukum di dunia tidak mampu menyentuh, maka insya Allah semuanya akan dibayar tunai. Tidak ada hamba pun yang terdolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Adil. Maka kita siapkan amal terbaik. Di sini, di dunia ini adalah tempat kita untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kejahatan, kita petik di akhirat balasan atas kejahatan yang kita lakukan. Kalau di dunia ini kita perbanyak amal kebaikan, kita juga akan mendapatkan balasan di akhirat, bahkan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Inilah iming-iming yang dijanjikan oleh Allah sebagai kabar gembira bagi kita yang senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq.